kira-kira 2-3 bulan saya dilantik menjadi Dirjen Bimas Islam pada tahun 2020. Saya mengajak teman-teman direktur untuk berkunjung ke UPK pada saat itu. Dan pada saat kami berkunjung, kami terus terang sangat sedih sekali melihat percetakan Al-Quran yang kalau kita melihat Indonesia sebagai negara bangsa yang sangat besar, sebagai negara muslim terbesar dunia, tetapi memiliki percetakan Quran yang sangat tidak representatif. Waktu itu kami tergerak untuk membuat atau merevitalisasi UPK ini. Perjuangannya cukup panjang, kami mencoba membuat proposal dan kami presentasi ke kedutaan. Kami mengajak kerjasama kedutaan Saudi, kami juga ke Uni Emirat Arab, tetapi bukan tidak membuahkan hasil. Saudi waktu itu sempat janji, dan sampai sekarang sebenarnya Saudi masih belum mencabut janjinya. Dan ada syarat yang beliau minta dari kita, minta tanah 10 hektar. Saudi akan membangunkan Islamic Center. Waktu itu kami bertemu langsung dengan Menteri Agama Saudi di Mekah bersama dengan Pak Menteri Gus Syahud. Kemudian ketemu di Indonesia dan menjanjikan untuk membangunkan Islamic Center. Tapi minta tanah 10 hektar dan kami belum berhasil mewujudkan tanah 10 hektar itu sehingga belum dibangun. Dan kami juga mencoba ke kedutaan Uni Emirat Arab, juga belum berhasil. Akhirnya kami berjuang untuk menggunakan APBN. Cukup panjang juga saya kira perjalanannya. Kami harus meyakinkan teman-teman di Bappenas. Kami harus berterima kasih kepada teman-teman dari Bappenas karena kami berkali-kali berdiskusi, presentasi, meyakinkan bahwa ini adalah sebuah proyek yang sangat penting sekali. Kita harus memiliki sebuah percetakan yang kira-kira merepresentasi Indonesia sebagai the most populous. Baru berhasil kita mulai pembangunannya 2023-2024, 2 tahun, dan cukup besar. Saya kira ini pembangunan terbesar yang pernah ada di pusat yang menurut Bappenas. Waktu itu Pak Menteri, teman-teman Bappenas sempat meragukan. Waktu itu teman-teman Bappenas bilang apa bisa Pak Dirjen. Kementerian Agama membangun ratusan miliar untuk single year, 1 tahun. Kita berhasil meyakinkan dan alhamdulillah kita buktikan bahwa pembangunan UPK ini dengan anggaran berbasis tahunan, kita menganggarkan 2 tahun dan berhasil selesai. Insya Allah Pak Menteri mohon izin, kalau kita jalan-jalan melihat percetakan Quran di Madinah, saya kira sebagian besar kita mungkin pernah berkunjung, tidak jauh beda dengan percetakan Quran di Madinah sekarang ini. Nanti Pak Menteri boleh berkunjung. Dan kalau kita melihat juga di Iran, saya kira tidak kalah. Sekarang kita sudah bisa mencetak sekitar 1 juta Al-Quran. Kalau sebelumnya kita hanya mampu 200. Bahkan sebenarnya imajinasi kami saat itu, dan kami meyakinkan teman-teman di Bappenas bahwa ini akan menjadi sumber revenue Kementerian Agama, menjadi sumber penghasilan PNBP Kementerian Agama, karena bayangan kita adalah bukan hanya mencetak Al-Quran, tapi juga bisa mencetak buku-buku Kementerian Agama. Mohon izin Pak, teman-teman para dirjen, kalau ada buku-buku, ada haji terutama, kalau ingin mencetak manasik haji, cetak di sini saja Pak, lebih murah dan pasti lebih bagus. Saya kemarin men-challenge Pak Jamal, Ketua UPK, untuk bekerja sama dengan para penerbit, karena penerbitan Al-Quran saja di Indonesia ini, Bapak Ibu sekalian, setiap tahun itu jutaan, dan mereka kewalahan. Kita bisa kerjasama untuk mencetak Al-Quran di sini. Jadi baik Al-Quran maupun buku-buku agama, buku-buku dipendis mungkin Pak, jadi sangat mesinnya sangat bagus. Jadi kami dengan bangga mengatakan bahwa percetakan Quran yang kita miliki sekarang ini tidak jauh beda dengan percetakan Quran yang ada di Saudi,
yang ada di tempat-tempat lain, dan kualitasnya berstandar internasional. Mesinnya sangat bagus, dari Jerman langsung Pak Menteri. Anggarannya memang cukup besar, sekitar 239 miliar totalnya. Jadi kalau di Bimas itu kita biasa bangun KUA hanya 1 miliar, 2 miliar Pak. Nah sekarang kita bangun 230 miliar 2 tahun Pak. Saya kira kalau boleh sedikit bangga, ini capaian yang tidak mudah karena programnya berbasis single year, bukan berbasis tahun jamak, sehingga tentu membutuhkan kompetensi dan kualitas tata kelola yang saya kira juga tidak sederhana. Saya mengucapkan terima kasih kepada UPK, teman-teman di UPK, teman-teman di Bimas Islam, tentu juga dengan konsultan, dengan perencana dan pengawas serta kontraktor yang bekerja sangat bagus. Alhamdulillah selesai tepat waktu sekali. Bahkan pengadaan alatnya diadakan diimpor dari Jerman, dan menurut saya itu sangat cepat dibanding dengan pengalaman biasa pengadaan impor barang dari luar negeri, ya, bukan hanya sekian bulan. Kami minta untuk diadakan dikirim melalui pesawat karena waktunya sudah sangat mepet. Percetakan Al-Quran yang diproyeksikan menjadi pusat literasi keagamaan Islam di masa mendatang diharapkan mampu mencerminkan wajah Indonesia dalam konteks keagamaan. Selain sebagai pusat peradaban Islam, role model keharmonisan dalam keberagamaan, dan wujud nyata dari moderasi beragama, Indonesia juga diharapkan dapat menjadi pusat rujukan keilmuan Islam yang berbasis pada karya-karya ulama terkemuka yang lahir dari Nusantara. Pak Menteri izin, jadi ini bukan hanya percetakan Quran, memang ini adalah pusat literasi keagamaan Islam. Jadi ada ruangan-ruangan untuk diskusi, ada ruangan-ruangan untuk seminar, bahkan ruangan teaternya itu kalau boleh klaim, saya kira ini yang terbaik yang ada di Kementerian Agama. Jadi kampus-kampus kita, bahkan di kantor Tamrin, Lapangan Badeng itu tidak bisa mengalahkan apa yang kita miliki di sini Pak. Jadi ruangan teaternya itu, podiumnya itu digital, dan saya kira ini sangat canggih, mungkin produk terbaru. Saya kira mungkin teman-teman para rektor, mungkin Pak Menteri juga bisa nanti melihat secara langsung mini teater yang kita miliki, yang menurut saya sangat sophisticated, ya, sangat canggih dan produk terbaru. Revitalisasi unit percetakan Quran yang ditetapkan sebagai proyek pusat literasi keagamaan Islam dilaksanakan pada tahun 2023-2024 di atas lahan milik Kementerian Agama 2,7 hektar. Proyek ini dibiayai oleh anggaran SBSN tahun 2023-2024 dengan total alokasi anggaran 178 miliar pada tahun 2024. Kemudian ada tambahan anggaran untuk pembelian alat sebesar 61 miliar, sehingga totalnya 239 miliar rupiah. Angka tersebut akan menjadi pengingat bagi Kementerian Agama untuk menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya melalui optimalisasi layanan literasi bagi umat Islam di Indonesia. Pusat Literasi Keagamaan Islam atau PLKI yang terbagi menjadi 2 zona pertama zona percetakan. Ada zona produksi yang terdiri atas gedung produksi, gedung pengemasan, gudang bahan baku, gedung barang jadi, dan gudang limbah kering. Yang kedua, zona literasi yang mencakup bangunan 4 lantai dengan tambahan semi basement dan berbagai fungsi layanan, diantaranya layanan publik, galeri mushaf Al-Quran dan hazanah literatur perpustakaan, pusat pengkajian dan sejarah Islam, serta auditorium atau mini teater. Zona literasi mengusung konsep GLAM, yakni Gallery, Library, Archive, and Museum. Dari sisi bangunan, PLKI mengusung konsep arsitektur Islam modern yang diterjemahkan menjadi bangunan vertikal bernuansa Islami. Bangunan ini berfungsi sebagai ikon baru wisata religi dan pusat peradaban Islam guna mewujudkan kebangkitan literasi Islam Nusantara. Pak Menteri, kami laporkan sekarang ini sudah sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat sebagai wisata religi. Jadi anak-anak sekolah, bahkan masyarakat secara umum juga sudah berkunjung cukup ramai, meskipun belum diresmikan oleh Pak Menteri. Sebagai tambahan, pada tahun 2023 UPK mulai mencetak Gus Amma Braille
sebagai wujud kepedulian pemerintah terhadap penyandang disabilitas sensorik netra. Pada tahun 2024, UPT juga mencetak mushaf Al-Quran Braille lengkap 30 juz serta mushaf Al-Quran Isyarat yang diajukan untuk penyandang disabilitas sensorik rungu wicara. Cetakan mushaf Al-Quran Braille dan mushaf Al-Quran Isyarat merupakan bukti nyata kehadiran pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama, yang berkomitmen melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa diskriminasi. Terakhir, Pak Menteri, mohon izin kami melaporkan, meskipun sekarang ini alhamdulillah sudah cukup bagus, tetapi belum tuntas, Pak Menteri. Jadi kira-kira kita masih butuh sekitar 100 miliar untuk membeli alatnya yang canggih agar bisa menyamai percetakan Quran yang ada di satu ini. Kalau sekarang sih ya untuk sementara saya kira sudah we are really proud of it, tetapi rasanya kita belum puas karena imajinasi kita di awal pada saat kita mengajukan rencana dulu itu belum terpenuhi karena kondisi keuangan negara yang tentu kami harus maklumi, sehingga secara bertahap kami sangat berharap mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, 1 tahun atau 2 tahun bisa dituntaskan sehingga percetakan Quran Indonesia menjadi salah satu ikon peradaban Islam Indonesia. Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebagaimana ketahui bahwa Indonesia ini negara muslim terbesar. Rasa-rasanya ide Pak Menteri, gagasan Pak Menteri yang beberapa kali memberikan arahan kepada kita semua untuk promoting Indonesian Islam, bagaimana artikulasi Islam di Indonesia dipromosikan di luar, saya kira salah satu ikon yang nanti bisa kita jual di luar negeri adalah bahwa Indonesia punya salah satu ikon peradaban Islam Indonesia, yaitu percetakan Quran. Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama, 2 tahun atau minimal 2 atau 3 tahun kita bisa tuntaskan sehingga kita betul-betul bisa bangga. Karena Pak Menteri, kalau gedungnya itu sudah sangat bagus, nanti Pak Menteri bisa saksikan 4 lantai dan ruangan-ruangannya juga sudah sangat representatif, tapi alatnya, percetakannya itu masih sekitar bisa mencetak 1 juta. Masih ada alat utama yang belum sempat kami beli kemarin karena anggaran sangat terbatas. Semoga lewat Pak Menteri nanti membuat legasi baru untuk kemudian menyempurnakan pembangunan unit percetakan Quran ini sehingga betul-betul menjadi pusat percetakan Quran berkelas dunia yang patut kita banggakan sebagai salah satu bentuk peradaban Islam Indonesia di masa yang akan datang. Terima kasih juga bahwa ketika saya menjadi Dirjen Bimas Islam, disitulah pertama kita membangun percetakan Al-Quran. Menteri Agamanya Pak Mahfud almarhum hanya kemampuannya mencetak 200 eksemplar, 200 Al-Quran per tahun. Dipaksakan itu hanya 300.000. Ya. Waktu itu juga saya minta, kenapa nggak bikin yang lebih besar, anggarannya sangat terbatas. Kenapa kita membuat percetakan Al-Quran? Bukankah sudah ada percetakan yang dimiliki oleh swasta? Ya, saya ikut mendorong juga waktu itu, karena saya mengunjungi sejumlah percetakan Al-Quran. Sangat miris ya, Bapak Ibu sekalian. Saya tanpa menyebut tempatnya dan nama pencetaknya. Mungkin karena saya dari background ulum Quran, saya tahu betul bagaimana caranya kita menghormati kitab suci, ya kan? Apalagi membaca ayatnya, la yamassuhu illa mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf itu sebelum berwudu. Bahkan dalam tradisi kami di masyarakat Bugis itu, kalau ada robekan Al-Quran itu kita pun baru cium 3 kali, 1, 2, 3, kemudian disimpan di tempat yang paling tinggi. Itu nanti kuala kalau kita melihat robekan Al-Quran, potongan Al-Quran tergeletak di lantai. Bahkan di lantai biasa sekalipun karpet itu pun juga harus punya alas. Begitu sucinya Al-Quran dengan kita, mestinya di mata umat Islam. Karena ini kan kitab suci, Alkitab. Nah, satu saat kan mengunjungi
percetakan Al-Quran terbesar seperti percetakan biasa ya. Bagaimana mencetak Al-Quran dan pemiliknya itu mohon maaf ya mungkin dia tidak paham bagaimana menghormati Al-Quran karena memang pemiliknya non-muslim ya. Dan kerjanya pun juga maaf pada waktu itu perempuan pakai celana pendek ketawa-ketawa bikin mengelem Quran itu ke menjilid masih manual pada waktu itu saya tahun berapa itu saya jadi Kristen 2006 2007 nah dilempar-lempar gitu. Diinjak Pak, itu yang buangan-buangan yang mungkin belepotan itu diinjak pakai sepatu lagi. Astagfirullah. Di kampung kita hormati Quran seperti ini itu belepotan-belepotan itu saya di alas itu lebih mengerikan lagi ketika dia dinaikkan ke truk Quran itu tanpa kedos dijadikan anak tangga naik itu dilempar ke ini Quran. Astagfirullah. Saya bilang ke Pak Menteri, Pak kita harus cetak sendiri Quran. Saya ceritakan seperti itu Pak Menterinya juga terharu ya udahlah. Tapi kemampuan kita hanya bisa membuat gedung atau merubah merenovasi gedung kemudian memaksa pencetakan Quran. Nah dari sinilah sebetulnya kasus isu dengan korupsi Al-Quran itu saya ingin jelaskan di sini. Jadi Pak kita harus mencetak Quran. Nah kebutuhan Quran pada waktu itu kita butuhkan 2 juta Quran per tahun ya. Bahkan menurut data yang kita butuhkan sekarang ini BKPRMI ya, jumlah Al-Quran yang kita butuhkan setiap tahun itu bisa mencapai sampai 6 juta eksemplar per tahun. Bayangkan kalau kebutuhan kita hanya bisa mencetak 300 atau lebih. Nah, itu pun juga kita di bawah standar, belum ada PT-nya, jadi tidak bisa dimenangkan dalam apa ya istilahnya itu kalau pelelangan itu kita nggak memenuhi syarat. Bukan di chat persyaratan tidak bisa memenangkan, tidak bisa ikut tender karena badan hukumnya nggak ada. Nah, jadi terpaksa kita menganggarkan percetakan Al-Quran itu ke percetakan Al-Quran yang lain. Ya, saya waktu itu menyarankan kepada teman-teman, boleh nggak kita pilih pencetaknya nanti itu yang memproduksi Quran itu adalah orang yang menghormati Al-Quran, tidak seperti yang pernah kita saksikan bersama. Ya, pada saat itu ada salah satu penerbit Quran di Semarang. Oke, kita kontrak di situ. Memang harganya mahal, hampir 2 kali lipat harganya, tapi persoalannya di situ kan penerbitnya Muslim, tentu cara menghampiri Quran beda. Nah, jadi ini ada yang sangat murah. Kita berusaha untuk tidak menggunakan membeli Quran mereka. Kenapa? Selama proses pembuatan Qurannya seperti itu, kita jangan beli Quran dari mereka. Karena itu kan ada semacam pembinaan kitab suci. Nah, kita pilihlah ya yang memenangkan tender itu yang kira-kira diduga itu pabriknya itu nanti akan menghormati Al-Quran, tapi harganya mahal, tekan harganya tidak bisa lagi dan tidak bisa bersaing dengan pencetak Al-Quran yang lain. Kenapa bisa murah? Karena si penerbit itu dia yang punya perkebunan kayu-kayu untuk pabrik kertas itu, dia juga yang punya pabrik kertas dan dia juga yang punya pabrik pencetak Al-Quran ya. Dan dia juga punya kekuatan distributor untuk itu. Jadi A sampai Z itu semua dipunyai oleh satu unit perusahaan. Bagaimana bisa bersaing dengan penerbit Muslim yang tadi kita idealkan? Nah,
Akhirnya pertama temuan, wah ini kok menangkan tender yang mahal ya. Ini bukan persoalan korupsi, tapi kita tidak ingin Quran itu diinjak-injak. Jadi cara pandang kita sudah mulai berbeda kan. Kenapa yang dimenangkan ada yang mahal, kenapa yang tidak dimenangkan yang murah? Ya, biasalah kalau orang kalah dari persaingan itu dia tiru beberapa macam langkah. Nah, tapi sampai di situ tidak ada persoalan. Tahun pertama itu percetakan Quran. Tahun keduanya saya sudah menjadi wamen pada waktu itu, tidak mengurus Al-Quran lagi. Nah teman-teman, ya mungkin mencoba untuk memainkan cara-cara yang pernah kita lakukan. Tapi saya punya pandangan berbeda, saya rubah pandangan saya. Pokoknya siapa yang murah, ambil. Karena kami meneliti juga yang penerbit yang tadi beragama Islam itu, ya maaf, ternyata disubkontrakkan juga ke penerbit yang dia memperlakukan Quran itu sama. Dia nggak punya pabrik sebesar itu, hanya buku-buku saku. Jadi dari mana mereka membuat Al-Quran? Dia subkontrakkan ke yang punya pabrik lagi itu, jadi ke situ juga nanti pada akhirnya. Kenapa kita harus membeli yang mahal, padahal yang cetaknya juga sama dengan mencetaknya yang murah. Jadi udahlah, Allah Maha tahu, kami memang tidak ada yang bisa mencetak Quran seperti itu. Dan kita bangga pada hari ini. Saya yakin bahwa pencetaknya itu nanti adalah mengindahkan tata krama terhadap Al-Quran. Dalam mazhab Syafi'i, perempuan tidak boleh menyentuh Quran kalau sedang menstruasi. Jadi karyawati di sini Pak Jamal, ada Pak Jamal. Ya. Kalau kita mau mengikuti mazhab Syafi'i, diliburkan jangan menyentuh mushaf Al-Quran. Walau darurat, walau sekalipun dalam kondisi darurat. Ya. Dan kita juga lihat, teman-teman saya juga ikut meresmikan penerbitan Alkitab di dekatnya perpustakaan itu ya, percetakan Alkitab Bible. Jadi progresnya sama. Kami juga mau menghormati, menghargai Bible, jangan diinjak-injak, jangan ini persis seperti yang bagaimana kita menghargai, menghormati Al-Quran. Maka seperti itu juga teman-teman kita yang beragama Kristen, Katolik juga melakukan hal yang sama. Ada Pak Dirjennya kan. Kita nggak mungkin menginjak-injak Al-Quran seperti itu. Mereka juga sama. Nah memang Pak Dirjen, kalau nanti Pak, ini jangan hanya mencetak Al-Quran, tapi juga cetak kitab suci yang lain. Ya, biar lebih kita saling menghormati. Nah, kami juga minta kepada dirjen lain, kalau mencetak Alkitabnya, boleh kita menggunakan percetakan Kementerian Agama. Kita hitung-hitungannya bisnis. Saya yakin kita akan memperlakukan sama, Pak. Paling tidak ada penghormatan terhadap kitab suci. Saya kitab suci manapun juga, ya, kita harus menghormati orang. Cara menghormati orang, hormati apa yang mereka hormati juga. Nah ini kan kitab suci lain, gak apa-apa diinjak-injak. No, tidak seperti itu ajaran agama Islam. Tentu kita berharap juga teman-teman yang beragama lain juga jangan membakar Quran, jangan menginjak-injak Al-Quran seperti yang terjadi di Eropa. Sebab Islam tidak pernah mengajarkan menginjak kitab suci siapapun. Itulah penghormatan. Bagaimana kita menghormati yang punya kitab, maka seperti itu kita hormati kitab sucinya juga. Nah inilah satu bentuk keindonesiaan kita yang kita akan pelihara. Maka itu guru agama jangan hanya menghormati Al-Quran, tapi hormati apa yang dihormati oleh warga negara yang lain, agamanya apapun. Ya. Jadi saya kira ini poin yang sangat penting. Kita sangat bangga dalam punya percetakan Al-Quran. Tapi seperti kata Pak Dirjen tadi, ini bukan hanya untuk mencetak Al-Quran. Cetakan apapun bisa dicetak di penerbitan kita, percetakan kita, termasuk juga mencetak
kitab suci agama-agama lain, Pak Dirjen Protestan Katolik, Pak, ya, Hindu, Buddha, dan ini juga kemarin kita juga mencetak kitab suci I Ching, ya, Ching Konghucu, ada sekitar berapa itu eksemplar, 5.000 ya. Nah, saya nggak tahu dicetak di mana. Jadi kalau bisa sih kitab suci masing-masing semua agama dibawa di Kementerian Agama ya, daripada menggunakan percetakan lain, pakai percetakan kita sendiri. Itu memberikan energi tambahan terhadap percetakan kita. Bapak Ibu sekalian, kenapa kok Al-Quran ini penting untuk dicetak? Ya, kebutuhan kita Al-Quran itu setiap tahun 6 juta eksemplar. Nah, kemampuan untuk dicetak percetakan kita ini 1,7 ya Pak Jamal, saya lihat internetnya. Sementara kebutuhan kita di ini ada sekitar 6 juta. 6 juta eksemplar per tahun. Nah, karena populasi umat Islam kita ini kan 200 jutaan. Jadi kita itu 1/5 umat Islam ada di Indonesia. Dan tahun lalu kita disalib oleh Pakistan. Ya, jadi populasi umat Islam itu beda tipis. Kita bukan lagi negara yang paling besar umat Islamnya. Sekarang kita dikalahkan oleh Pakistan 0,sekian poin. Jadi kita nggak boleh lagi mengatakan Indonesia itu adalah the largest Muslim in the world. Tapi kita the second largest. Tapi nggak apa-apa. Yang penting buat kita itu adalah pemenuhan kitab suci Al-Quran. Ya. Dan kenapa ini perlu kita cetak? Karena untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kita di level bawah. Mungkin karena keterbatasan Al-Quran, maka tingkat buta huruf Al-Quran di Indonesia sekarang ini masih sangat tinggi, Bapak Ibu sekalian. Penelitiannya IIQ, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan selalu hasil penelitiannya itu meneliti 3.111 responden di 25 provinsi, dan disimpulkan bahwa 72,25% ya, umat Islam Indonesia itu masih buta secara Al-Quran. Tinggi sekali loh Bapak. Itu artinya hanya berapa yang bisa ngaji. Antara lain penyebab mereka tidak punya Al-Quran. Kemudian faktor kedua, ini Pak Dirjen Masjid Islam, di samping keterbatasan mushaf Al-Quran, juga keterbatasan guru ngaji. Ya. BKPRMI pernah membuat semacam penelitian atau survei. Ya. Jumlah guru mengaji di seluruh Indonesia itu hanya 928.000 guru. Ya. Dan 40%, coba kita 928.000 guru ngaji, sedangkan usia mengaji itu kalau populasi umat Islam itu tadi itu 270 juta, berarti satu guru ngaji harus mengajar lebih 1.000 anak. Enggak mungkin. Ya. Bagaimana banyak guru ngaji? Penelitian ini membuktikan juga bahwa guru mengaji 928.000 itu gajinya per bulan 40% di antara mereka itu gajinya 100.000 per bulan. Apakah orang bisa hidup dengan 100.000 rupiah per bulan? Itulah nasib guru ngaji. Makanya itu percetakan Al-Quran yang mampu mengoptimalkan percetakan Qurannya 2 juta lah kalau misalnya dimaksimumkan banyak marga, itu artinya belum separuh kebutuhan Indonesia. Maka itu umat Islam masih membutuhkan sekitar ya 4 juta lagi, dan itulah mungkin yang dipenuhi oleh penerbit kitab suci yang lain. Dan saya juga menyarankan ya, kalau bisa Al-Quran dicetak itu bukan hanya mushaf Al-Quran yang seperti banyak beredar di toko-toko, hanya Quran ya, tapi kalau bisa terjemahannya juga sekalian kan yang dicetak oleh
penerbit yang lain itu kan di samping kanan kirinya itu ada terjemahan, itu sangat membantu agar bukan hanya kita pintar membaca tapi juga ada penghayatan terhadap Quran melalui terjemahannya. Nah, jadi Pak Dirjen, Pak Jamal, terdapat ruginya di distribusi itu Quran yang bisa mencerahkan, yang bisa ada maknanya dan terjemahnya di situ. Dan saya juga belum melihat ya, Quran yang dicetak itu kan juga banyak jenis mushaf. Mushaf Saudi Arabia itu beberapa katanya itu kosakatanya yang tidak ada barisnya, jadi disebut teman-teman itu Quran buta. Kita kan bukan ahli bahasa Arab, jadi kalau Quran Saudi Arabia dibaca banyak sekali orang salah baca karena mereka nggak ada barisnya, sebagian, tidak semuanya tuh ada barisnya. Kenapa mengikuti Mushaf Utsmani katanya seperti itu. Tapi sebaliknya juga Quran Indonesia yang memberi baris itu. Ya, ada ulama di Malaysia itu mengatakan Quran Indonesia itu bukan Quran Islam. Ya, Quran sesat. Kenapa? Berbeda dengan kitab Quran Utsmani. Kenapa? Karena dia beri baris yang standarnya Saudi Arabia tidak ada barisnya sebagian kan. Nah, bagaimana kita bisa membaca kalau nggak ada barisnya? Ahli bahasa Arab aja belum tentu baca kok. Jadi saya pikir Pak Dirjen, tetaplah kita mencetak Quran Indonesia, jangan mencetak Quran versi Saudi Arabia, karena itu kita nggak bisa baca ya. Banyak tuh yang nggak ada, tidak sempurna barisnya. Mungkin mereka tahu nggak ada masalah buat mereka kan orang Arab ya kan, tapi bagi kita non Arab ini kalau nggak ada barisnya bagaimana bisa baca? Kemudian kita lihat kebutuhan Al-Quran di dunia itu masih sangat luar biasa. Majalah Perbukuan Amerika pernah mengutip bahwa penerbitan yang terbesar di Amerika itu adalah Al-Quran. Tidak ada yang bisa mengalahkan oplak penjualan Al-Quran di Amerika. Pagi-pagi kita lihat di toko buku itu ya, penuh di atas rak, tapi sore sudah habis. Tidak ada yang bisa mengalahkan oplak penjualan Al-Quran di Amerika. Bahkan pernah ada yang membandingkan oplak penjualan di divisi Gold yang pernah fenomenal tahun 2003 itu ya. Itu nggak bisa mengalahkan oplak penjualan Al-Quran. Oplak penjualan di divisi Gold itu pernah dicetak tahun 2003 itu 5 juta eksemplar di Amerika. Tapi itu lebih banyak Quran laris daripada di divisi Gold itu. Di Inggris, di Amerika, di Eropa, fenomenal novel yang paling laku pada waktu itu ada namanya Selesai Profesi. Selesai Profesi itu sampai tercetak 3 juta. Tapi majalah perbukuan di sana mengatakan bahwa penjualan Quran itu jauh lebih besar daripada novel Selesai Profesi. Nah, jadi ini artinya bahwa dunia sekarang ini sedang gemar membaca Al-Quran. Apakah yang membenci Quran atau mencintai Quran, sama-sama baca Quran dan sama-sama beli Quran. Nah, jadi saya kira kalau ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, taruhlah terjemahnya samping kanan kiri, itu akan sangat-sangat membantu kita bukan hanya pintar membaca Quran, tapi juga sekaligus mencerdaskan pemahaman Quran itu sendiri. Terakhir, Bapak sekalian, kita perlu mengapresiasi penerbitan Al-Quran ini yang kita beri nama pada itu ya UPK, Percetakan Al-Quran. Kenapa? Karena UPK ini, Percetakan Al-Quran ini pasti standar ya. Hati-hati Bapak sekalian, ada case kami pernah menemukan Al-Quran itu ada satu halaman yang hilang ya. Pernah juga ada satu kalimat yang berbeda. Itu sangat bahaya. Kalau sembarangan mencetak Al-Quran itu bisa saja membuat apa sengaja atau nggak sengaja ya. Itu banyak sekali kasus
Maka itu kalau dicetak oleh Kementerian Agama, Pak Jamal, jangan sampai ada yang salah cetak atau kurang halamannya, sebab itu nanti berakibat fatal buat para pembacanya. Jadi kitab suci manapun juga jangan sampai ada yang salah cetak, sebab itu berpotensi untuk menimbulkan persoalan, dan itu ada isu nanti. Coba dulu ada kasus hilang satu halaman dari surah Yasin, mungkin tidak sengaja pengeditannya itu menimbulkan isu sara. Wah, penerbit non-muslim itu memalsukan Al-Quran. Itu isu saranya besar sekali. Kalau Al-Quran itu diganggu, itu bahaya. Mungkin dia tidak sengaja, maka itu kehadiran pencetakan Al-Quran ini itu mengeliminir peluang untuk terjadinya kesalahpahaman antar umat beragama. Ya. Kalau kita salah, mudah-mudahan gampang dimaafkan, tidak ada kecurigaan, pasti Pak Jamal salah cetak. Tapi kalau pencetaknya non-muslim, apalagi nanti misalnya ada bilang satu ayat misalnya, wah ini mempromosikan sesuatu yang menyesatkan, itu salah bisa muncul. Dengan pencetakan ini hadir, itu potensi konflik berbasis agama itu akan dihilangkan. Dan kita mendukung penerbitan Al-Quran ini untuk menciptakan kohesi sosial yang sangat harmonis antara satu sama yang lain. Inilah harapan kami, Pak Dirjen Bimas Islam. Saya kira perlu kita membantu bagaimana mengoptimalkan penerbitan Al-Quran ini bisa mencetak lebih banyak lagi. Saya yakin masih banyak yang perlu kita sempurnakan di dalam pabrik ini. Saya berkali-kali mengunjungi pabrik Al-Quran di Madinah. Ya, ada versi luxury-nya juga. Tapi yang tidak kalah pentingnya juga Pak Dirjen, saya juga mohon pada kita semuanya ya. Sekarang bacaan cetakan itu sudah mulai direduksi oleh kehadiran elektronik. Jadi Al-Quran elektronik ini juga banyak sekali versinya. Makanya itu kalau bisa UPG ini juga memproduksi Quran digital yang sophisticated tadi, mengantisipasi anak-anak milenial kita sekarang ini sudah tidak biasa lagi membaca kertas, paperless sekarang ini. Jadi Quran digital ini yang perlu juga kita pertimbangkan ke depan. Ya mudah-mudahan tadi itu 6 juta kebutuhan Al-Quran, tapi bisa dipenuhi oleh Al-Quran digital itu. Jadi digitalisasi penerbitan Quran sekarang ini juga sangat canggih. Kalau kita lihat di Iran itu saya kira Islamic software yang paling sempurna, paling lengkap, sudah mengalahkan Sahar dulu, Sahar yang paling hebat di Inggris. Tapi sekarang disalib oleh penerbit, disalib oleh teknologi Iran yang super sophisticated itu, sehingga semua kitab-kitab kuning itu digitalisasi dan sangat gampang diakses. Jadi kita nggak perlu beli mu'jam hadis, kita nggak perlu membeli mu'jam Quran, kita nggak perlu membeli kitab tafsir yang puluhan jilid itu bisa kita kantongin semuanya dalam versi yang sangat ada chipnya, itu sangat murah. Bahkan perpustakaan itu digratiskan, bisa diakses. Jadi perpustakaan Istiqlal itu memang kecil, tetapi sudah menggunakan perpustakaan digital yang bukunya adalah mungkin sudah sampai ratusan ribu eksemplar. Jadi semua tafsir sekarang ini itu bisa disimpan di dalam handphone, dan itu tidak ada teknologinya, tidak mampu tidak lagi menggunakan space harddisk yang sangat besar, karena itu di format sedemikian apik sehingga bisa kita buka, dan itu bisa langsung di copy, bisa di print. Dan kita juga berterima kasih ke Bill Gates ya. Bill Gates itu menghibahkan uangnya itu. Kalau orang seperti saya itu nggak tahu dia mau apakan uangnya, itu dia membeli hak paten ya. Hak paten buku-buku yang terbitan tahun 2016 ya, itu dibeli
Jadi kita bisa mengcopy paste buku-buku yang mahal itu ke dalam komputer kita. Kenapa? Karena hak patennya dibeli oleh Bill Gates. Nah, saya dengar tahun ini pun juga semua jurnal-jurnal yang ilmiah itu tadinya harus bayar dulu baru buka, sekarang ini akan diberikan oleh Bill Gates. Jadi kalau orang kaya kita semua di Indonesia mau menyumbangkan, itu wakafnya saya kira sangat bagus. Segera dengan demikian, ilmu itu menjadi sangat murah. Ya bahkan tidak perlu kita ke Amerika, tidak perlu ke Al-Azhar, karena ilmunya Al-Azhar. Ya, PT apa namanya Pusat Studi Quran, semua disertasi tafsir itu sudah dikerjasamakan dengan Pusat Studi Quran. Disertasinya itu bisa dicetak di sini. Jadi alhamdulillah juga ada kemurahan dari Al-Azhar bisa memberikan disertasinya untuk kita buka di Indonesia. Tapi baru PSI yang bisa, belum bisa ke perpustakaan yang lain. Makanya itu Bapak Ibu sekalian, mari kita membantu umat kita untuk memahami kitab sucinya masing-masing. Saya yakin betul bahwa semakin dalam setiap umat beragama memahami kitab sucinya, maka akan semakin damai masyarakat itu sendiri. Kenapa ada orang ekstrim? Itu karena tidak menghayati, mendalami kitab sucinya masing-masing. Ini para dirjen kami lengkap di sini. Pak Dirjen, mari kita menghimbau umat kita masing-masing untuk menghayati, mendalami kitab sucinya masing-masing. Ya, syukur-syukur kalau saling membaca kitab suci satu sama lain. Sebab nanti kita akan lihat bahwa ternyata antara satu kitab suci dengan kitab suci yang lain punya the same message, pesan yang sama, pesan-pesan universal semua. Dengan demikian kita akan lebih dekat, lebih terdekat satu sama lain. Tidak perlu lagi kita berkelahi hanya karena faktor perbedaan agama. Bahkan sebaliknya, karena kekuatan agama kita masing-masing menjadi benteng NKRI. Berapa lama? Tahun itu kan ini buatan dalam kita berapa? Ya, semua dari Saudi juga.
dan jumlah mencapai ribuan manusia Al-Quran. Pada akhir abad ke-19 merupakan masa akhir penulisan manuskrip Al-Quran. Di pertengahan abad ke-19, teknologi cetak naskah dan keagamaan mulai berkembang di Nusantara. Masa ini merupakan masa peralihan dari pengadaan naskah ke manual menggunakan teknik litografi atau cetak batu. Pada pertengahan abad inilah, tepatnya tahun 1848, mulai diproduksi pusat cetak batu di wilayah Palembang. Pusat ini bisa dilihat di wilayah Palembang, tempat Museum Sultan berada dijual dan wilayah Cirebon. 123 teman-teman sekalian. Jadi ini kita sedang berada di Amerika ya. Kalau keuangan dosen membeli di kantor, ini nggak perlu tambah sana ya di bawahnya. Ini beli di mana nih? Ini kita impor Pak. KDN udah mulai. KDN. Kantornya kemana? Udah ada programnya udah pakai. Iya, berarti.
lain mushaf, lain Quran digital. Ini adalah Quran digital. Kita kantongin masuk di toilet misalnya kan. Tidak, apakah handphone yang pernah masuk toilet bersama kita itu senikmat kita membacanya dengan mushaf yang ada di sudut masjid atau di tempat-tempat rujukan Quran itu. Nah, tergantung pribadi yang bersangkutan ya kan. Kalau pengalaman kami di pondok pesantren, anak-anak itu lebih mencintai membaca mushaf Al-Qur'annya langsung daripada membaca digital. Karena digital itu kan banyak Inggrisnya juga kan. Di sini ada Al-Qur'annya, tapi di situ sebelahnya itu ada telanjangnya gitu kan. Jadi focusingnya enggak. Tapi kalau mushafnya sendiri itu lebih fokus. Makanya itu sehebat apapun digital itu tidak akan menggeser kebutuhan orang terhadap mushaf. Karena berkahnya lain. Berkah itu mushaf itu nggak pernah masuk toilet ya kan. Harus berwudu baru disentuh. Tapi kalau sudah masuk ke toilet, niatkan aja bahwa digitalnya sudah hilang ke langit. Nanti buka lagi, kemudian dari langit turun ke handphone kita. Walaupun sudah memorinya masih sudah ada dalam itu ya. Maka ada ulama kita juga sangat fanatik. Ya, handphone yang punya Quran di dalamnya itu ya, dititip dulu, kalau simpan dulu diambil orang kan. Nah itu. Tadi yang mengarahkan kalau